Shalom WTC Family dimanapun Bapak Ibu semua berada. Saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian kita buat Allah kita yang hidup, Allah kita yang heran. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari semua dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah Immanuel bagi kami. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You're so good, you're so good, Lord. You're so good, you're so good, Lord. You're good, you're good, you're good, Lord. Oh, your goodness running after me. Your goodness
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Kau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Awal 2021 Kau selalu menyertai kami dengan tanda-tanda mujizat-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya ada suatu perubahan, ada suatu pembalikan keadaan yang baik ya Bapa, buat bangsa kami, buat gereja kami, dan buat rakyat Indonesia ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tahun 2021 ini Tuhan, terjadi kebalikan suasana yang dahsyat yang daripadamu Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit ya Bapa. Tidak ada lagi ya Tuhan. Karena kami mengucap syukur kepadamu. Sudah ada vaksin mengenai COVID-19 ini. Dan kami yakin Engkau sudah memberkati vaksin ini ya Bapa, sehingga menjadi kekuatan buat kami semua. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu untuk pemerintahan Indonesia ya Bapa. Engkau melindungi presiden kami dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, seluruh pemerintahan Engkau lindungi ya Bapa. Bahkan Engkau memberikan hikmat marifat yang sangat luar biasa ya Bapa. Kami melihat mulai pertumbuhan, perkembangan, pembangunan terjadi di Indonesia Tuhan. Atas seizin Engkau, Indonesia bangkit kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu nyata tercurah atas bangsa kami. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya penuaian jiwa-jiwa akan terjadi ya Bapa. Seluruh bangsa Indonesia akan sujud menyembah kepadamu dan mengaku dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk kita sama-sama mendeklarasikan doa persembahan. Kita akan memulai hitungan pertama. Sudah siap semuanya? Oke. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan dan semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Your goodness is running after me. 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 With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your
Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Mari ya Bapa, nyatakan lebih lagi kuat kuasa kasih-Mu melalui firman-Mu Tuhan, yang akan dihantarkan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkata-katalah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Isi hati-Mu buat kami semua ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, semua jemaat Tuhan yang siap menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara semua di hari Minggu yang penuh berkat ini. Dan saudara, tak terasa kita telah memasuki tahun 2021 yang dikenal dengan tema tahun integritas, yaitu tahun di mana Tuhan mau kita semua umatnya memperbaiki setiap karakter kita, sehingga kita memiliki karakter Kristus dan mentalitas kerajaan Allah. Karena itu kita harus mengerti dan hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan judul Tuhan tidak pernah tidak adil. Dan biarlah melalui renungan ini setiap kita punya pemahaman bahwa sesungguhnya Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah memperlakukan saya dan saudara dengan tidak adil. Nah, saudara, saya undang saudara semua, mari kita buka dan baca bersama-sama dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya lagi ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Dan kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Dan kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Dan ketika hari malam Tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun masing-masing menerima 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?"
Dan demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menceritakan ada seorang tuan yang punya kebun anggur dan dia keluar mencari pekerja-pekerja. Dan cerita ini di dalam konteks orang Yahudi bahwa pada masa itu adalah waktunya musim menuai anggur. Jadi pekerjaan menuai ini bukanlah pekerjaan yang tetap, melainkan pekerjaan yang sementara yang hanya dibutuhkan beberapa waktu saja guna menuai anggur itu. Sebab pada musim menuai itu buah anggur harus segera dipetik. Kalau tidak, anggur tersebut akan jadi busuk atau anggur tersebut jatuh ke tanah dan tidak bisa dipakai untuk membuat wine, tidak bisa dipakai membuat minuman anggur. Jadi saudaraku, buah anggur itu harus segera dipetik. Karenanya tuan tersebut butuh pekerja cukup banyak untuk bekerja di kebun anggurnya selama beberapa waktu saja guna menuai buah anggur itu. Dan dikatakan tuan ini pagi-pagi keluar untuk mencari pekerja. Tidak disebutkan jam berapa, tapi saya yakin itu adalah jam 6 pagi. Mengapa? Karena kebiasaan umum orang bekerja pada zamannya Tuhan Yesus adalah orang bekerja 12 jam sehari. Mereka mulai bekerja mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan saudara lihat dikatakan Tuhan itu keluar pagi-pagi, yang tadi saya katakan jam 6 pagi, kemudian dia keluar lagi jam 9 pagi, dia keluar lagi jam 12 siang, dia keluar lagi jam 3 sore, dan terakhir dia keluar lagi jam 5 sore. Nah saudara, kalau saya klasifikasikan, ternyata ada 5 kelompok orang yang dipanggil untuk bekerja oleh Tuhan itu pada kebun anggurnya. Yaitu kelompok jam 6 pagi, kelompok jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Tetapi dari 5 kelompok ini, ternyata hanya ada 2 golongan. Golongan pertama yang hanya terdiri dari 1 kelompok, yaitu kelompok pekerja jam 6 pagi. Dan golongan kedua yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok pekerja jam 9 pagi, 12 siang, 3 sore, dan 5 sore. Dan mungkin pertanyaannya adalah, di mana perbedaannya antara kedua golongan ini? Bedanya adalah pada hubungan mereka dengan tuannya, yaitu hubungan mereka dengan tuan yang punya kebun anggur itu. Dan kalau saudara perhatikan, di ayat kedua dikatakan begini, tuan itu keluar mencari pekerja dan bertemu dengan kelompok pekerja jam 6 pagi ini. Lalu dikatakan tuan itu sepakat dengan para pekerja jam 6 pagi ini untuk upah sedinar sehari. Jadi saudara, orang yang kerja jam 6 pagi ini, dan saya tidak tahu berapa jumlahnya, mau bekerja setelah ada kesepakatan. Dan kelompok ini bekerja atas dasar employment contract, atas dasar kontrak kerja. Dan saya yakin saudara semua yang pernah bekerja pasti tahu yang namanya kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja tersebut, saudara akan tahu apa tugas saudara, apa hak dan kewajiban saudara, fasilitas apa yang saudara terima, dan yang paling penting adalah berapa gaji saudara. Tidak salah dengan itu, tapi inilah yang terjadi dengan kelompok pekerja jam 6 pagi ini. Jadi mereka kelompok pekerja jam 6 pagi ini bekerja berdasarkan kontrak. Dan saya yakin kontraknya adalah begini, bahwa saya akan bekerja 12 jam sehari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan upahnya adalah 1 dinar. Dan saya ingin katakan kepada saudara bahwa ini adalah kontrak yang adil. Sebab kalau saudara baca di dalam Alkitab, dalam konteks pada zaman itu, upah pekerja harian pada waktu itu memang sedinar sehari. Dan upah harian itu yang hari ini kita kenal dengan nama UMR, upah minimum regional. Dan sebagai gambaran bagi saudara, UMR bagi pekerja harian di Jabodetabek adalah 225.000. Jadi saudara bisa membayangkan bahwa 1 dinar itu kira-kira setara dengan 225.000 rupiah. Nah saudara, bahwa kontrak yang dibuat ini adalah kontrak yang adil. Itu sama sekali bukan eksploitasi. Tuhan itu tidak memeras. Dan yang paling penting begini, bahwa mereka sepakat. Jadi antara tuan dan pekerja itu sepakat. Jadi tidak ada yang dipaksa dan tidak ada yang memaksa. Dan inilah kondisi golongan pertama, yaitu kelompok pekerja jam 6 pagi ini. Dan kalau saudara perhatikan, saudara baca lebih lanjut, golongan kedua yaitu kelompok pekerja jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore, tidak pernah disebutkan adanya kontrak. Tidak pernah disebutkan adanya kesepakatan. Tapi yang disebutkan adalah begini, tuannya berkata kepada mereka, kamu kerja di kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi terserah, aku mau kasih berapa sama kamu, apa yang kuanggap pantas. Jadi saudaraku, pada golongan kedua ini tidak ada kontrak. 4 kelompok ini bekerja sama sekali tidak ada kontrak. Mereka tahu mereka akan dapat sesuatu, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa mereka akan dapat berapa. Mereka cuma tahu satu hal, bahwa tuannya nanti berjanji
bahwa aku akan berikan apa yang pantas kepadamu. Dengan kata lain, kelompok yang bekerja jam 9, 12, 3, dan 5 ini, mereka tidak bekerja berdasarkan kontrak, tapi mereka bekerja berdasarkan trust, mereka bekerja berdasarkan kepercayaan. Mereka percaya kepada Tuhan yang memperkerjakan mereka. Nah, saudara, Tuhan Yesus di akhir perumpamaan ini berkata begini, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Saudara perhatikan, ada maksud dari Tuhan Yesus untuk mengatakan hal itu. Sebab hal inilah yang akan diceritakan dalam perumpamaan ini selanjutnya. Kemudian saudaraku, pada waktu jam 6 sore, waktu bekerja telah usai pada hari itu. Dan Tuhan itu langsung memanggil mandornya dan berkata, sekarang kamu bayar upah semua orang yang bekerja pada hari ini. Dan firman Tuhan memang berkata bahwa seorang pekerja berhak mendapatkan upah. Dan Tuhan itu berkata kepada mandornya, bayarkan mulai dari yang terakhir masuk kerja. Dan saudaraku, kenapa dibayarkan mulai dari yang terakhir? Karena ayat yang sebelumnya, yang tadi kita dengar mengatakan bahwa yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Dengan kata lain, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Jadi upah dibayarkan mulai dari yang terakhir bekerja. Yang terakhir bekerja, mereka masuk kerja mulai jam berapa? Mulai jam 5 sore. Dan saya ingin saudara mulai membayangkan, kalau saudara dan saya ada pada kelompok pekerja jam 5 sore ini, atau kita bayangkan apa sih yang ada di pikiran orang-orang yang bekerja pada jam 5 sore ini. Mereka semua tahu bahwa upah bekerja satu hari itu 1 dinar. Dan upah kerja satu hari itu untuk bekerja selama 12 jam. Jadi mereka masuk jam 5 sore dan selesai jam 6 sore. Jadi mereka kerja hanya 1 jam. Dan saudara, kira-kira mereka harap berapa upah yang akan diberikan kepada mereka? Berapa kira-kira saudara? 1/12 dinar. Oke, saya setuju. Dan itu saudaraku fair. Dan kalau mereka dapat 1/12 dinar, itu adil. Karena mereka tahu bahwa mereka kerjanya cuma 1/12 dari 12 jam sehari. Mereka kerja cuma 1 jam dalam sehari. Tetapi saudara, ternyata mereka terima berapa? Mereka terima 1 dinar. Mereka terima 12 kali lipat dari apa yang mereka pikir yang mereka pantas terima. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu perasaan saudara, tapi saya bisa merasakan bahwa orang yang bekerja jam 5 sore ini, ketika mereka terima 1 dinar ini, saya rasa tangan mereka itu gemetar. Dan mereka berkata, loh kok bisa? Saya kan cuma kerja 1 jam. Kalau saya dikasih 1/12 dinar ini, saya udah syukur-syukur. Kenapa? Karena kalau hari ini saya nggak dapat uang, saya pulang, anak dan istri saya nggak makan. Dan hari ini semestinya saya cuma bisa makan dengan 1/12 dinar. Tapi nggak apa-apalah, yang penting bahwa saya masih bisa makan. Lebih baik ada sedikit daripada tidak ada sama sekali. Tetapi hari ini saya bukan terima 1/12 dinar. Hari ini saya terimanya 1 dinar. Dan dia pasti berkata bahwa saya tidak pantas terima ini. Ini bukan hasil pekerjaan saya, saudara. Ini bukan hasil pekerjaan saya. Ini karena kemurahan Tuhan itu. Saudara, this is grace. Inilah yang namanya grace. Inilah yang namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan pada saudara, kalau kita mengerti betul dan kita mengalami perjumpaan dengan yang namanya kasih karunia itu, saya janjikan saudara semua akan terkejut. Sebab kasih karunia itu memang mengejutkan. Bahwa grace is shocking. Sebab tidak masuk akal. Sebab tidak berdasarkan hitungan kita secara manusia. Dan saudara, orang-orang yang kerja jam 5 sore ini memang terkejut. Dan kenapa mereka terima yang namanya grace? Apakah karena mereka itu baik? Bukan. Apakah karena mereka itu bekerja dengan keras? Oke. Tapi cuma kerja 1 jam. Mau bekerja sekeras apapun, mereka cuma kerja 1 jam. Mereka cuma berhak terima 1/12 dinar. Tapi saudara, kenapa mereka terima 1 dinar? Hanya karena satu, karena mereka percaya pada tuannya. Mereka beriman, mereka punya keyakinan pada tuannya. Cuma itu saja. Dan hal ini juga terjadi bagi para pekerja yang bekerja jam 9 pagi, 12 siang, dan 3 sore. Nah, saudara, kemudian apa yang terjadi dengan para pekerja yang jam 6 pagi? Saudara ingat bahwa yang kerja jam 6 pagi kerjanya berdasarkan apa? Berdasarkan kontrak, yaitu kontrak kerja. Kontrak yang bagaimana saudara? Kontrak yang adil. Dan mereka terima berapa? 1 dinar. Apakah mereka diperlakukan dengan tidak adil? Sama sekali tidak. Karena kontraknya itu bilang berapa? 1 dinar. Dan mereka terima berapa? 1 dinar.
Jadi mereka terima keadilan. Mereka tidak pernah diperlakukan dengan tidak adil. Saudara setuju? Tetapi saudara, apa reaksi mereka? Mereka marah dan kecewa. Dan saudaraku, saya mau kasih tahu ya, orang itu boleh marah kalau dia diperlakukan dengan tidak adil. Betul ya saudara? Mana boleh orang diperlakukan adil dia marah. Tapi saudaraku, kenapa mereka marah-marah? Kenapa mereka marah-marah dan kecewa? Mereka marah bukan karena mereka diperlakukan tidak adil. Mereka marah karena mereka melihat kasih karunia itu dan mereka tidak suka dengan itu. Mereka iri dengan orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu. Dan waktu mereka mengetahui bahwa orang yang kerja jam 5 sore ini dapat 1 dinar, mereka langsung berpikir dan berkata, "Hei, kerja 1 jam saja dapat 1 dinar. Nah, saya kan kerja 12 jam, jadi saya berhak dapat 12 dinar." Tapi mereka lupa bahwa kontraknya itu 1 dinar. Dan tiba-tiba mereka berkata bahwa saya harus dapat 12 dinar. Dan saudaraku, waktu mereka terima 1 dinar, mereka marah besar. Nah, saya beritahu bahwa orang-orang yang kerja jam 6 pagi ini, mereka juga terkejut karena kasih karunia itu memang mengejutkan. Grace is shocking. Nah, saudara, jika saudara mendapati kasih karunia itu memang akan mengejutkan. Saudara, kita semua akan terkejut ketika kita berjumpa dengan kasih karunia. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita terkejut karena senang atau kita terkejut karena marah ketika kita berjumpa dengan kasih karunia itu? Saudaraku, saya beritahu ya, bahwa kasih karunia itu tidak bisa netral. Cuma ada 2 pilihannya ketika seseorang bertemu dengan yang namanya grace itu, bertemu dengan kasih karunia itu. Kamu suka atau kamu benci terhadap kasih karunia itu. You love it or you hate it. Dan kasih karunia memang seperti itu. Dan saudara, pertanyaannya sekarang begini. Kenapa yang kerja jam 6 pagi ini marah? Karena mereka merasa berhak dapat yang lebih baik daripada yang kerja 1 jam. Dan saudara, saya ingin masuk lebih dalam lagi. Dan saya ingin katakan kepada saudara, kalau kita kerja dengan Tuhan, kalau kita melayani Tuhan dan berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan kontrak, artinya begini, saya kasih ini, nanti Tuhan akan kasih apa? Saya melayani Tuhan, nanti Tuhan akan kasih ini. Saya ke gereja rajin, saya baca Alkitab rajin, saya berdoa rajin, saya memuji dan menyembah Tuhan rajin, nanti Tuhan akan kasih apa? Perhatikan saudara, kalau cara kita berhubungan dengan Tuhan seperti itu, dengar baik-baik. 1 kali saudara akan marah dengan Tuhan. Sebab hubunganmu dengan Tuhan bukan hubungan atas dasar grace and trust, tapi selalu berdasarkan hubungan atas dasar kontrak. Dan saudara merasa bahwa saudara berhak dapat yang lebih banyak karena saudara sudah melakukan yang lebih banyak, karena saudara sudah melayani lebih banyak. Saudara tak akan tahan melihat grace itu. Saudara akan terkejut, saudara akan marah. Dan saudara, orang yang kerja dengan dasar hubungan kontrak seperti ini, dan kalau saudara bekerja seperti ini, dan kalau saudara melayani seperti ini, saudara akan mudah sekali berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Dan saya beritahu kepada saudara bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah tidak adil. Tuhan itu tidak pernah tidak adil. Tuhan itu hanya memberikan 2 macam perlakuan. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Dia hanya memberikan keadilan atau dia memberikan kasih karunia. Dia hanya memberikan justice atau dia memberikan grace. Dia tidak pernah memberikan ketidakadilan. Nah, apa sih ketidakadilan? Ketidakadilan adalah ketika kita harusnya berhak menerima sesuatu, tapi kita tidak diberi. Itu namanya ketidakadilan. Dan saudaraku, dari semua pekerja ini, tidak ada yang diperlakukan dengan tidak adil. Yang kerja jam 6 pagi diperlakukan dengan adil. Saudara setuju? Adil. Karena kontraknya 1 dinar dan dibayar 1 dinar. Tapi yang mulai kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, mereka tidak diperlakukan dengan keadilan. Mereka diperlakukan dengan kasih karunia. Tidak ada yang diperlakukan dengan tidak adil. Dan saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tidak adil pada siapapun. Lalu saudara-saudara, waktu orang yang kerja jam 6 pagi ini marah-marah, karena mereka melihat grace itu, mereka tidak tahan. Dan mereka berkata, tidak bisa, harusnya saya dapat yang lebih baik, saya dapat lebih banyak. Itu sebabnya saudara, kalau prinsip hubungan kita dengan Tuhan begini, semakin banyak saya berbakti, semakin banyak saya melayani, semakin saya harus terima lebih banyak. Saudara dengan mudah merasa diri saudara lebih baik daripada orang lain. Dan waktu saudara merasa diri saudara lebih baik daripada orang lain, itu saudara akan masuk dalam sakit hati demi sakit hati dan demi sakit hati. Karena saudara akan menemukan
orang-orang yang saudara anggap tidak lebih baik daripada saudara, tetapi dia diberkati lebih daripada saudara. Saudara akan sakit hati dengan Tuhan. Karena saudara berkata, harusnya saya dapat lebih baik. Tapi kenapa dia yang dapat promosi? Kenapa dia yang diberkati? Kenapa dia yang dapat lebih banyak? Harusnya saya dong. Karena saya kan sudah melayani lebih banyak. Karena saya sudah bekerja lebih banyak. Nah, saudara tahu bahwa Tuhan memberkati berdasarkan apa yang dia mau. Karena itu dia berkata di dalam ayat ke-13, tuannya itu berkata kepada orang-orang yang kerja jam 6 pagi yang protes ini, dia berkata begini, kamu kok bisa katakan bahwa aku ini tidak adil? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Aku tidak pernah memperlakukan kamu dengan tidak adil. Sekarang kalau aku mau kasih yang kerja 1 jam, yang harusnya cuma berhak 12 dinar, tapi aku mau kasih dia 1 dinar, itu tidak ada urusannya denganmu. Itu uang-uangku sendiri dan aku tidak ngambil uangmu. Saudara, kalau Tuhan mau memberkati seseorang, kalau Tuhan mau mengangkat seseorang, dengar baik-baik, itu haknya Tuhan. Kita tidak bisa protes, bahkan harusnya kita bersukacita karena kasih karunia Tuhan limpahkan pada orang itu. Tapi bagi saudara yang masih mengikatkan hubungan dengan Tuhan berdasarkan kontrak, saya khawatir saudara akan menjadi orang yang terus kecewa dan marah dengan Tuhan. Dan saudara bisa lihat di ayat yang ke-15b dikatakan begini. Apakah engkau iri hati karena aku ini murah hati? Tapi saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, Alkitab versi NKJV, lebih tajam lagi maknanya. Karena tidak dikatakan, are you jealous because I am good? Tapi dikatakan, is your eyes evil because I am good? Apakah matamu jahat sebab aku ini baik? Jadi saudara, ini yang saya mau katakan tadi, bahwa mata kita bisa memandang bahwa grace itu jahat. Kemurahan Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang jahat di mata kita jika kita tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ada perumpamaan lain yang menunjukkan persis seperti itu, bahwa kemurahan Tuhan bisa menjadi sesuatu yang jahat di mata kita jika kita tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Nanti saudara bisa lihat di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan saya beritahu kepada saudara, dengar baik-baik. Kalau cara hidup kita dengan Tuhan, kalau prinsip hubungan kita dengan Tuhan adalah saya kasih, nanti Tuhan akan kasih, bahkan Tuhan akan kasih lebih banyak, kita akan kecewa. Sebab kerajaan Allah, sebab kerajaan sorga, bukan itu prinsipnya. Kerajaan sorga is the kingdom of grace. Kerajaan sorga adalah kerajaan kasih karunia Allah. Amin. Dan saya kembali pada kisah orang-orang yang kerja jam 5 sore itu. Di kota-kota Israel pada zaman Tuhan Yesus bercerita, umumnya di pusat kota itu ada sebuah lapangan kecil yang berfungsi seperti pasar. Dan setiap pagi di pasar itu selalu dipenuhi dengan orang-orang yang mencari kerja harian. Mereka para pekerja harian. Mereka semua datang ke situ untuk mencari pekerjaan. Dan sebaliknya, kalau ada tuan yang butuh pekerja, mereka juga mencari di pasar itu. Karena pada zaman itu belum ada yang namanya bursa lowongan kerja, belum ada yang namanya jobstreet.com, belum ada saudara. Jadi semua tuan yang butuh pekerja harian, mereka akan pergi ke pasar itu, lalu mereka akan pilih orang-orang yang bisa mereka pekerjakan. Dan pada pagi hari berkumpullah semua orang yang mencari kerja di pasar itu. Lalu satu demi satu mereka akan diambil oleh tuan-tuannya yang mempekerjakan mereka sehari demi sehari. Nah saudara, pada jam 5 sore, tuan yang dalam perumpamaan tadi keluar lagi. Dan dia pergi ke pasar itu. Dan dia masih lihat ada segerombolan orang yang duduk di situ. Lalu dia tanya sama mereka, kenapa kamu kok nganggur di sini? Kenapa kok kamu tidak kerja di sini? Nah saudara, kenapa si tuan ini berkata begitu? Dia itu bukannya berkata, mengapa kamu malas-malasan saja di sini? Itu menunjukkan perhatian daripada tuannya. Sebab apa? Sebab kalau hari itu mereka tidak kerja, hari itu mereka tidak makan. Sebab mereka ini adalah pekerja harian yang hidup dari hari ke hari. Jadi tuannya tanya, kamu kok belum kerja? Padahal ini kan sudah jam 5 sore. Dan 1 jam lagi pekerjaan akan bubar. Dan kamu akan puasa. Kamu akan puasa karena terpaksa. Karena tidak kerja, tidak dapat uang, tidak bisa beli makanan. Dan lalu para pekerja ini bilang apa? Tuan, karena nggak ada orang yang mengupah kami. Artinya apa?
kami ini orang-orang yang gak laku, kami ini orang-orang yang gak berguna, dan tidak ada yang mau memperkerjakan kami. Kami ini tidak punya skill, tapi skill kami punya. Kami tidak punya kemampuan, tapi kaki dan tangan kami punya. Kami ini orang-orang yang tidak punya nilai, dan orang anggap kami ini tidak berharga. Dan tuannya berkata, orang boleh anggap kamu tidak berharga, tapi baiklah kamu kerja di tempatku. Dan mereka kerja dengan senang hati. Mereka pikir paling tidak 1/12 dinar mereka dapat hari itu. Nah, setelah mereka bekerja, waktu mereka buka kantong upah yang dikasih oleh mandornya, mereka lihat 1 dinar. Mereka menangis, saudara. Mereka berkata bahwa kami tak berhak terima ini. Dan kemudian, saudara, mereka pulang ke rumah. Mereka bawa 1 dinar tadi yang tadi saya katakan setara dengan 225.000 saat ini. Dan sebelum mereka pulang ke rumah, mereka mampir dulu di kedai McDonald. Untuk apa? Untuk beli makanan, guna makan malam bersama keluarganya. Dan kemudian sesampainya di rumah, mereka duduk sama anak istri untuk makan malam. Dan anaknya semua berkata, "Hore, papi pulang bawa makanan, hore. Ayo kita makan." Aduh, papiku ini memang hebat, papi dapat uang hari ini. Tapi papinya berkata, "Anak-anak, tunggu. Sebelum makan malam ini, papi mau cerita. Hari ini kita makan bukannya karena papi hebat, bukannya karena papi mampu, tapi hari ini kita makan karena ada Tuhan yang baik hati. Karena ada kasih karunia daripada Tuhan yang baik hati itu." Dan malam itu mereka makan dengan hati yang berbeda dari biasanya. Benar-benar, saudara, mereka makan dengan nikmat. Apalagi ditambah ayam goreng McDonald, pasti nikmat, saudara. Dan mereka makan dengan penuh ucapan syukur. Dan papinya berkata, "Karena Tuhan itu baik hati, makanya kita bisa makan malam hari ini. Itu bukan karena papi hebat. Dan sebenarnya papi ini gak laku." Dan saudara, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan itu mempekerjakan orang-orang yang kerja jam 5 sore? Dan saya beritahu, bukan karena Tuhan itu butuh mereka, tapi karena Tuhan itu mengasihi mereka. Dan yang merasa terdahulu akan marah, karena mereka merasa bahwa mereka harusnya dapat lebih baik. Dan inilah yang terjadi pada kelompok pekerja jam 6 pagi ini. Mereka merasa bahwa karena saya dipilih pertama, berarti saya ini paling hebat. Pasti dong saya paling hebat karena saya dipilih pertama. Dan saudara perhatikan, ayat Alkitab tidak menulis dengan detail, tapi saya berani pastikan, saya berani tafsirkan bahwa sebenarnya mereka yang kerja jam 6 pagi ini juga dikasih tahu hal yang sama. Kamu kerja di kebun anggurku, nanti upah yang pantas akan kuberi kepadamu. Tapi saudara, mereka tidak mau. Mereka minta dikasih tahu dulu, nanti mereka dapat apa, nanti berapa upah mereka, sebab mereka merasa paling hebat. Karena itu tuannya berkata, "Oke, mau bikin kontrak? Oke, ayo bikin kontrak yang adil." Dan saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita semua ini, bila saudara mau kerja, bila saudara mau melayani, bila saudara mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi saudara tanya dulu, nanti itu saya dapat apa? Apa untungnya sih buat saya? Dengar baik-baik, Anda akan berjalan dengan masalah jika saudara sepakat dengan Tuhan dengan cara seperti ini. Beri kepada Tuhan, layani kepada Tuhan dengan hati yang percaya akan kebaikan dan anugerahnya. Amin. Dan saudara-saudara, kalau bicara tentang orang yang kerja 1 jam dapat 1 dinar, ternyata semua dapat 1 dinar. Kerja berapa jam pun dapat 1 dinar. Kenapa? Karena ini adalah soal hal kerajaan sorga. Dan saya percaya hal kerajaan sorga bicara satu hal yang terpenting, bicara soal keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, kita semua akan terima yang sama, yaitu keselamatan yang kekal. Jadi jangan saudara merasa bahwa karena saudara sudah bekerja lebih banyak, karena saudara sudah melayani lebih banyak, saudara akan terima keselamatan yang kelas yang premium. Tidak ada dari kita yang terima keselamatan yang berbeda-beda. Tidak ada yang namanya keselamatan kelas ekonomi, bisnis, ataupun premium. Keselamatan itu sama bagi kita semua. Dan saudara ingat, waktu kisah Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib menjelang dia mati, ada 2 penjahat di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Penjahat yang satu mengolok-ngolok dia dan berkata, "Hei, kalau engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib ini, dan nanti setelah itu turunkan kami juga." Sedangkan penjahatnya yang satunya lagi berkata, Hei, kamu ngomong jangan sembarangan ya. Kamu ini sudah dihukum seperti ini, masih nggak takut sama Allah."
Kita ini dihukum karena kita ini memang berdosa. Tetapi Yesus ini dia tidak berdosa. Lalu dia menoleh kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, ingatlah aku kalau engkau nanti masuk sebagai raja. Dan Tuhan Yesus jawab apa? Hari ini juga, ingat, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, saudara lihat, orang itu diselamatkan beberapa jam saja sebelum dia mati. Dia cuma kerja 1 jam, bahkan kurang dari 1 jam, hanya beberapa menit, dan dia masuk kerajaan sorga. Itulah Tuhan kita, itulah yang namanya grace, itulah yang namanya kasih karunia. Amin. Dan saya mau tanya, kenapa tidak ada dari saudara yang protes sama Tuhan atas penjahat yang masuk sorga ini? Saudara mungkin dapat berkata, Tuhan, itu orang kan seumur hidupnya jahat, seumur hidupnya sudah bikin rusak, sudah bikin susah orang lain, tapi cuma beberapa menit terakhir dalam hidupnya, dia ngaku percaya, kok bisa diselamatkan? Tuhan, ini tidak bisa Tuhan, ini tidak adil. Dengar baik-baik saudara, Tuhan tidak memperlakukan dia dengan keadilan, Tuhan memperlakukan dia dengan kasih karunia. Nah saudara, ada satu ayat lagi dari Roma 6 ayat 23 yang berkata begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan saudara, ini adalah satu kalimat dengan 2 anak kalimat yang tidak paralel. Yang pertama dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Yang kedua dikatakan karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, maut itu apa? Upah. Upah itu apa? Hak. Upah itu bicara keadilan. Kamu kerja, kamu dapat upah. Jadi kalau Tuhan itu menghukum orang-orang di neraka, itu tidak ada yang berkata, Tuhan engkau tidak adil. Tidak ada yang berkata begitu. Sebab itu upah, karena upah dosa adalah maut, dan maut itu tempatnya di neraka. Artinya itu hakmu, itu keadilan. Tapi apakah hidup yang kekal itu juga upah? Bukan. Hidup yang kekal itu bukannya upah, tapi apa? Tapi kasih karunia Allah. Sebab apa? Karena kalau hidup yang kekal itu upah, tidak ada satupun dari kita yang akan dapat hidup kekal. Sebab upah kita semua hanya satu, yaitu maut, yaitu kematian dan penghukuman yang kekal. Karena kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Karena itu dengar baik-baik saudara, kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak adil, saudara mau diperlakukan dengan adil? Dengar baik-baik. Jika saudara mau keadilan dari Tuhan, akan ada keadilan bagimu. Dan keadilan itu adalah neraka. Sebab upah adalah keadilan, dan kita adalah orang-orang berdosa, dan upah dosa itu adalah maut, dan maut itu adalah tempatnya di neraka. Tapi hari ini, kalau kita mau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan berikan kasih karuniamu, maka saudara akan terima kasih karunia yang saudara tahu bahwa sebenarnya saudara itu tidak berhak. Dan waktu anak-anak dari pekerja tadi memuji-muji papinya, wah papi hebat, papi bisa kerja hari ini. Dan papinya bilang, hei nak, papi ini tidak hebat sama sekali, tapi Tuhan itulah yang baik hati. Saudara perhatikan, tadi cerita tadi, bahwa di dalam grace itu tidak ada tempat untuk kesombongan. Di dalam grace itu tidak ada tempat untuk membanggakan diri dan prestasi. Karena kita semua tahu bahwa dia itu Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik dan Tuhan yang sangat baik. Karena itu kita tidak pernah berhenti-henti untuk mengucap syukur. Dan kita dengan sungguh-sungguh berkata di dalam hati kita, ini sungguh bukan usaha saya, ini sungguh bukan kemampuan saya, ini semua karena Tuhan yang baik hati itu. Amin. Dan saudara perhatikan, saudara pernah nggak bersyukur kepada Tuhan? Pernah? Dan saya mau tanya, perasaan hati saudara waktu saudara itu bersyukur bagaimana? Sedih, galau, atau senang? Senang ya pastinya. Dengar ya saudara, apakah saudara mau jadi orang yang happy, orang yang senang, atau orang yang terus-terusan marah? Pastinya orang yang happy. Dan orang yang happy adalah orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang tahu hidup ini kasih karunia. Dan sebaliknya, orang yang merasa hidup ini hasil perbuatan akan terus marah, akan terus berkata hidup ini tidak adil dan hidup ini tidak adil. Dan saya akan tutup dengan ini. Apa yang membuat kita ini menolak kasih karunia? Perhatikan, yang membuat kita menolak kasih karunia itu bukan dosa kita. Yang membuat kita menolak kasih karunia itu adalah perasaan kita berhak, perasaan kita mampu, perasaan kita bahwa kita sudah berbuat banyak, dan kebanggaan atas pekerjaan kita itu adalah hambatan bagi kita untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan saya bicara kepada semua saudara yang melayani di tempat ini, kalau saudara mau di tahun 2021 ini, dan saudara masih suka mengeluh, dan saudara masih berkata seperti para pekerja jam 6 pagi ini, bahwa
kami seharian sudah bekerja di bawah panas terik matahari, dan bahwa kami kalau hari Minggu datang paling pagi, pulang paling lambat, dan saudara membanggakan diri saudara seperti itu. Saudara dengar baik-baik, kalau saudara seperti itu, tahun 2021 akan jadi tahun yang suram buat saudara. Tapi marilah mulai hari ini kita semua mau berubah dan kita mau belajar mengenal kasih karunia Tuhan. Dan boleh saya sampaikan kepada saudara, berhentilah untuk hitung-hitungan apa yang saudara sudah lakukan, dan mulailah menghitung betapa banyaknya kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Maka rasa amarah saudara akan hilang dan digantikan dengan ucapan syukur dan berkata, Tuhan terima kasih, thank you Lord. Berhentilah menuntut dan mulailah percaya, dan percaya padanya. Pegang saja janjinya seperti orang yang kerja jam 9, 12, 3, dan 5 ini. Pegang saja satu perkataan dari tuannya ini, bahwa apa yang baik akan kuberikan kepadamu. Percayalah pada kebaikan Tuhan, percayalah pada kemurahannya, percayalah akan kasih karunia-Nya dalam hidup Anda. Dan saudara, inilah prinsip kerajaan Allah, dan bagaimana kita bisa melihat ini, dan bagaimana kita bisa melihat bahwa grace itu indah, bahwa kasih karunia itu indah, kalau kita benar-benar masuk di dalam kerajaan Allah itu. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah itu? Ketika saya dan saudara dilahirkan kembali. Kalau kita terima kasih karunia Allah, kalau kita dilahirkan kembali dan kita masuk dalam kerajaan Allah, lalu kita akan melihat bahwa grace itu indah. Grace is beautiful. Dan biarlah di tahun 2021 ini integritas yang baru terjadi dalam diri saudara. Karakter Kristus muncul dalam hidup saudara. Dan hari ini perhatikan baik-baik bahwa kita ini tidak bisa lakukan apa-apa, tapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita datang kepada Tuhan dan berkata, give me your grace, O Lord. Berikan kasih karunia-Mu, oh Tuhan, dan Engkaulah Tuhan kami yang sangat baik. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini semakin membukakan mata rohani saudara semua, bahwa sesungguhnya Tuhan itu adil dan kasih karunia-Nya itu begitu indah bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam jemaat terkasih. Kini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darahnya Kristus. Mari siapkan roti dan anggurmu. Angkat roti dan anggurmu dan ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Thank you Jesus. Yes Lord. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masing-masing jemaat engkau mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang sempurna telah aku alami. Yes Lord, terima kasih Yesus. Tubuh-Mu sudah Engkau pecahkan bagiku. Darah-Mu sudah Engkau curahkan bagiku. Engkau telah membeli aku dengan harga yang telah lunas dibayar. Terima kasih Yesus. Oleh darah-Mu, aku diampuni, dibenarkan, didamaikan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Dia. Kirada badaba shikiara laba shikiara labaya shando. Terima kasih Yesus Tuhan, karya salib-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kasih-Mu yang begitu luar biasa bagiku. Telah memberikan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, berikan nyawanya buat hidupku. Terima kasih Yesus, aku telah ditebus dengan sempurna. Dari segala dosa dan akibat dosa tidak ada kutuk-kutuk lagi dalam hidupku. Aku diberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, alami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Yang lemah jadilah kuat,
Yang sakit jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih dengan iman. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. You awesome, you awesome. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Jesus, saat ini aku berdoa buat setiap jemaat yang membawa persembahan sulungnya. Kuduskan setiap benih yang mereka tabur, diberkati ya Tuhan. Dan di tahun ini mereka melihat tuaian dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus juga Tuhan membuat berhasil segala mereka kerjakan. Penyediaan Tuhan berlimpah buat mereka sepanjang tahun ini. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun, Engkau Tuhan yang adil. Kami percaya keadilan ada pada Engkau. Tidak pernah Engkau tidak adil ya Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami, kondisi seburuk, sesukar, sesulit apapun, Engkau Tuhan yang sungguh amat baik. Engkau sedang melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami bersyukur. Jemaat Tuhan, mari bersyukur. Dia Tuhan yang sungguh amat baik dan Dia adil bagi hidupmu. Keadilan ada di tangannya. Dia peduli dengan hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan Dia memperlakukan engkau dengan ajaib. Alami, terima terobosan, mujizat dalam hidupmu. Kelepasan, kekuatan baru, pengharapan baru, kesembuhan. Terima dan alami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Setiap jemaat dipersilakan berdiri. Saya tetap mengingatkan jemaat untuk mentaati protokol kesehatan COVID-19. Ingat 5M. Saudara sehat, keluargamu sehat, dan Indonesia juga sehat. Amin. Kembali saya mengundang setiap pemimpin Kersel, ketua dan rekan ketua atau asisten ketua Kersel dan calon-calon pemimpin Kersel untuk mengikuti pertemuan penting kita di hari Selasa tanggal 2 Maret jam 7 malam. Kita akan perdalam lagi aplikasi dari agenda pemuritan dalam Kersel. Kita sepakat tahun ini pemuritan menjadi budaya yang kuat di dalam gereja kita sebab kita adalah gereja pemuritan. Amin. Jemaat Tuhan jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu kepada tim Paga yang setiap hari Kamis khususnya ada rumah pemulihan untuk mendoakan pergumulan-pergumulan jemaat satu persatu. Dan saya dengar banyak kesaksian terobosan mujizat terjadi oleh karena tim rumah pemulihan mulai berdoa secara konsisten di tiap hari Kamis. Sebab itu pastikan Anda berikan apa yang menjadi beban pergumulan hidup Anda kepada tim Rapa, kepada Pak Haryanto, kepada Budian. Oke? Dan aktif dalam Kersel juga doa fajar di hari Sabtu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Puji Tuhan. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Bapa Surgawi mengharapkan wajahnya kepadamu. Menyinari engkau dengan cahaya wajahnya, melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Katakan amin. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Amin. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua berkat terbaik ini dilimpahkan, dilepaskan atas hidupmu. Haleluya. Amin. What a wonderful name.